saya Adi Mandala, saya dari PT Sentral Pelayanan Prima Terbuka. Saya Head of Training and Development Corporate untuk CP Prima. Jadi gini, kalau menurut kami sih prinsipnya adalah SDM itu kuncinya sebetulnya. Seberapapun sistem yang dikembangkan, seberapa hebat pun strategi yang didevelop, tapi tanpa ada orang yang melaksanakan ini semua, itu semua nggak ada apa-apanya. Jadi prinsipnya adalah you cannot grow the business, tapi you can grow business through people. Jadi orangnya dulu yang kita grow, develop, baru bisnisnya ikut berkembang. Jadi seperti itu, kalau menurut saya itu semua manusia adalah kuncinya. Itu sih. Jadi sebelumnya salah satu reason kita ikutan HR Excellence Award adalah sebelumnya kita ingin belajar dari perusahaan lain. Delalah menang gitu ya. Delalah menangnya tuh begini, yang kita mau share adalah kami secara perusahaan itu mengalami challenge di salah satunya adalah bidang rekrutmen. Kita mengalami tantangan yang cukup berarti di bidang menarik pemain untuk join ke organisasi ini. Kenapa? Yang pertama, bisnis kami itu bisnis yang kurang seksi lah ya. Artinya bisnisnya tuh bisnis budidaya udang. Mungkin dibandingkan dengan perusahaan FMCG misalnya, atau dengan perusahaan oil and gas, mining, itu kalah seksi. Kemudian yang kedua adalah banyak talent itu yang, kan kami mencari talent dari perikanan misalnya, perikanan kelautan, itu yang justru memilih lulusan perikanan kelautan itu memilih bekerja di luar dari industrinya. Dari survei kami hanya 20% orang yang lulusan perikanan itu bekerja di bidang perikanan itu cuma 20%. Nah, jadi dengan talent yang sedikit dan perusahaan yang secara corporate branding belum terkenal dibandingkan dengan perusahaan yang FMCG yang besar, itu kesulitan untuk cari talent. Makanya kami mengembangkan satu program dulu namanya STAR, singkatannya Scholarship of Talent for Aquaculture Regeneration. Intinya sih adalah program pemberian beasiswa bagi para mahasiswa di semester akhir program Diploma 3 di bidang perikanan. Jadi kami berikan beasiswa, itu mereka berikatan dinas selama 2 tahun. Nah, alhamdulillah dengan program ini kita coba rekrut orang-orang baru. Saat ini sih kita udah rekrut sekitar 43-44 orang lulusan baru yang sudah ditempatkan di berbagai lokasi tempat kami beroperasi. Nanti kita lihat seperti apa. Karena baru tahun ini ya kita run, dan so far sih user pun bilang oke, jadi kami cukup senang sih. Nah, kan program STAR ini ada 2 bagian. Program bagian yang pertama itu kami berinya dari judulnya beasiswa untuk semester akhir atau tahun terakhir. Jadi ini diberikan untuk mahasiswa tingkat akhir biasanya. Yang satu lagi program diploma khusus. Jadi program diploma khusus itu kita cari lulusan SMA di sekitar tempat kami beroperasi. Kemudian kami kerjasama dengan Politeknik Negeri Lampung. Kita kerjasama bikin satu kelas khusus untuk dididik di sana, dan lulusannya akan langsung ditempatkan di tempat kami. Nah, harapannya sih begini, harapannya dengan program ini banyak orang yang justru awalnya makin tertarik untuk masuk ke dunia perikanan. Yang kedua, setelah masuk justru bertahan lama. Ya, itu tujuannya kan untuk regenerasi. Jadi harapannya orang-orang yang masuk ke program STAR ini bisa jadi pemimpin dunia perikanan di kedepannya. Saya pikir ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan ya, bahwa ini juga salah satu program untuk memberdayakan masyarakat di sekitar tempat kami beroperasi. Jadi istilahnya 1 kali dayung 2 pulau terlampaui lah gitu. Ya itu sih. Jadi
Ya seperti itu. Jadi yang pertama ini memang ada kebutuhan dari kami untuk mencari talent-talent baru di bidang perikanan. Dan yang kedua juga artinya ini memberdayakan masyarakat di sekitar. Saat ini yang diploma khusus yang kita bayarkan semuanya ya. Jadi saya sih menyebutnya ini adalah program yang serba nggak boleh. Jadi bayar SPP nggak boleh karena dibayarin. Minta uang saku sama orang tua nggak boleh karena dikasih uang saku. Mau beli buku nggak boleh karena dibeliin bukunya. Mau cari kerja nggak boleh karena kerjaannya udah dicariin sama company. Jadi serba nggak boleh gitu. Yaitu ini ada sekitar 25 orang yang saat ini sudah menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Lampung jurusan budidaya. Mungkin kalau banyak perusahaan lain itu mencari memberikan scholarship yang seperti ini itu perginya ke well known university, well known ini. Tapi kalau bagi kami sebetulnya syarat pertamanya adalah punya passion di bidang perikanan. Itu adalah modal pentingnya, adalah punya passion di bidang perikanan. Nah itu yang kami cari. Punya passion di bidang perikanan, ya tentunya kami punya standar GPA, IPK lah ya, masih ada standarnya. Kemudian yang lain yang penting juga adalah profile family, artinya keluarganya mendukung untuk anaknya bekerja di bidang perikanan. Karena harus saya katakan dengan jujur bahwa kan sebagian besar orang lulusan dari pendaftar ini akan ditempatkan di tambak. Yang tambak itu lokasinya jauh dari perkotaan ya, jadi nggak ada tambak yang sejarahnya tambak di tengah kota sebelah mall itu nggak ada. Jadi tambak itu pasti di tempat yang agak jauh. Nah untuk bekerja di sana dan survive di tempat yang seperti itu perlu karakteristik yang memang misalnya tahan banting, punya komitmen gitu. Dan ini nggak lain nggak bukan cuman ada ketika ada orang yang memang punya passion, panggilan jiwanya memang di bidang perikanan. Kami punya prinsip ya ini ada sebuah journey, tapi cita-cita kami jadi perusahaan yang punya high performing culture. Jadi high performing culture itu artinya perusahaan yang memang ingin berkinerja prima, berkinerja unggul. Nah itu juga jadi pastinya akan ada perbedaan antara orang-orang yang memang punya kinerja unggul dengan yang biasa-biasa aja. Nah di perusahaan kami sudah menerapkan misalnya pay for performance gitu. Jadi orang-orang yang punya kinerja lebih baik itu akan di reward lebih berbeda dibandingkan orang-orang yang kinerjanya biasa-biasa saja. Tentunya kan seberapa besar perbedaannya itu tergantung dari perusahaan. Tapi ya kami memastikan itu bahwa orang-orang yang kinerjanya baik itu akan di reward itu lebih baik daripada orang-orang yang kinerjanya biasa-biasa. Dengan dunia HR ya yang pertama adalah harusnya kita lebih concern lah terhadap pengembangan talent, dan ini nggak bisa CP Prima sendiri. Kita lebih concern terhadap talent yang artinya gini ya, nggak bisa CP Prima sendiri, perlu ada joint effort dari beberapa elemen termasuk pemerintah. Kenapa? Karena saat ini industri perikanan itu more and more kesulitan mencari talent. Nah ya kita harus sama-sama berusaha supaya talent-talent kita di dunia perikanan itu semakin banyak dan semakin berkualitas gitu. Dan ini kan ada unsur pemerintah di sana, ada unsur dunia pendidikan di sana, ada juga unsur industri. Nah kalau unsur industri ya tentunya kami perlu dengan giat melakukan corporate branding misalnya, mensyiarkan bahwa ini ada perusahaan yang di Sentra Pontianak Prima terbuka yang merupakan perusahaan terbesar di bidang perikanan di Indonesia yang memang bagus untuk talent di perikanan. Jika Anda ingin berkembang ya silahkan join gitu. Nah tapi kan dengan kualitas yang terbatas
dengan jumlah talent yang terbatas juga kan kita nggak bisa berbuat banyak. Jadi harusnya kalau ada joint effort bersama dan talent yang dikembangkan bersama-sama harusnya akan lebih baik. Kalau bagi saya sih ajang seperti ini adalah ajang yang sangat baik karena seperti saya bilang di awal bahwa harapannya saya join ajang Excellence Award sebetulnya untuk cari tahu perusahaan lain itu seperti apa sih praktisnya. Siapa tahu ada yang bisa kita implement di tempat saya bekerja. Tentunya nggak 100%, tapi minimal ada hal-hal positif yang bisa kita copy, kita implement di dalam. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa sih memang kegiatan seperti ini diadakan setiap tahun biar dunia industri juga semakin bergairah kan, karena makin lama best practice-nya makin banyak dilakukan gitu sih.